Ternyata pondok pesantren Markas Syariah milik Habib Rizik Megamendung disinggung kembali, saudara. Ponpes ini tidak memiliki izin dari Kemenag, saudara. Padahal pendirian ponpes perlu didaftarkan untuk mendapatkan legalitas. Negara mana negara ini? Negara negara tidak boleh tunduk oleh kekuasaan di luar jalur pemerintahan, di luar jalur negara. Negara tidak boleh tunduk oleh siapapun, baik ia yang memakai jubah, ia yang preman jalanan, atau siapapun. Negara harus hadir. Maka kalau hari ini PTPN 8 sudah mengeluarkan somasi, tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan, saudara-saudaraku sekalian. Tidak ada pilihan. Kembalikan hutan milik negara untuk kesejahteraan rakyat. Jangan sampai cadangan air yang itu ada di hutan, jangan sampai oksigen yang dihasilkan oleh tanaman di hutan semakin rusak parah, apalagi itu berada di dekat pusat ibu kota Megamendung. Maka terhadap somasi ini kami menghimbau kepada Front Pembela Islam untuk mengembalikan lahan hutan tersebut menjadi milik negara kembali. Masa di wilayah Megamendung, Bogor, Jawa Barat 13 November lalu. Kita akan segera bergabung dengan Irfan Tanjung di Barreskrim Polri. Irfan, apa saja materi pemeriksaan Ridwan Kamil hari ini? Ya, baru telah berbicara mengenai materi apa saja pemeriksaan Ridwan Kamil pada hari ini. Untuk intinya ataupun garis besarnya adalah tim penyidik Barreskrim Mabes Polri ini ingin menggali informasi terhadap Ridwan Kamil terkait dengan adanya dugaan pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 di kawasan Megamendung beberapa waktu yang lalu, yaitu terjadinya kerumunan massa pada saat peletakan batu pertama salah satu pesantren di kawasan tersebut, dan juga dihadiri oleh pimpinan FPI yakni Rizik Syihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, kebijakan-kebijakan yang diselewengkan oleh pejabat-pejabat publik ya akan berakibat fatal ya di kemudian hari. Nah, ini contohnya. Gubernur Jawa Barat yang lalu, Ridwan Kamil ya, menghadiri acara peletakan batu pertama pesantren Rizik Syihab yang jelas-jelas itu adalah tanah PTPN ya, tanah negara. Sampai Prof Mahfud MD waktu itu mencuit ya, saya dapat kiriman daftar grup penguasa tanah HGU, hak guna usaha, yang setiap grup menguasai sampai ratusan ribu hektar. Ini gila ini. Penguasaan itu diperoleh dari pemerintahan dari waktu ke waktu, bukan baru. Ini adalah limbah masa lalu yang rumit. Jadi mungkin ini dari Gubernur Jabar yang dulu sebelum Ridwan Kamil, terus dua periode Ridwan Kamil. Gila ini, gila. Alam dirusak dengan motif agama. Apakah itu berkah, saudara? Jangan merusak, karena kalau kita melihat penampakan di video-video bagaimana lahan yang sedemikian luas dibabat, dijadikan sebagai bangunan-bangunan, dan itu ke depan akan merugikan dan membahayakan masyarakat banyak. Jadi itu bukan menghidupkan ardul mawat, bumi tandus, bumi mati yang dihidupkan, tetapi penguasaan lahan yang dilakukan di Megamendung oleh Habib Rizik Syihab ini sesungguhnya menyakiti hati kami. Kalau selama ini teriak-teriak, menembak pihak orang lain, mencecar pihak orang lain yang menguasai lahan yang dikelola untuk industri, untuk membangkitkan perekonomian kemasyarakatan, kenapa kemudian untuk dan atas nama agama juga melakukan hal yang sama? Kalau itu digunakan betul-betul
untuk kepentingan mendidik anak bangsa, kepentingan pendidikan keagamaan. So, sepanjang itu tidak merusak fisik hutan, kami bisa makluminya. Tetapi itu terbukti sudah digunakan untuk menyebarkan ajaran radikal, untuk menebarkan permusuhan terhadap negara, untuk menebarkan kebencian terhadap umat yang berbeda. Islam yang semestinya hadir sebagai rahmat bagi semesta, sebagai rahmatan lil alamin, kemudian menjadi agama yang terkesan keras dan menakutkan. Apalagi kalau kemudian penguasaan lahan itu juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan latihan paramiliter yang bukan tidak mungkin itu digunakan dalam kerangka untuk melakukan buhut, melakukan perlawanan terhadap negara. Tidak bisa. NKRI harga mati. Ajaran-ajaran radikal harus enyah dari bumi negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak boleh ajaran-ajaran Khilafatul Islamiyah akan meniadakan kebinekaan. Bagi kami rakyat Indonesia, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945 adalah harga mati yang harus dipertahankan, tidak hanya dengan tenaga, biaya, air mata, bahkan darah sekalipun. Berapapun harganya, demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia, demi Bhinneka Tunggal Ika, demi Pancasila, demi tegaknya UUD 45, kita tidak akan mundur bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Melawan pemerintah yang syah adalah buhut yang itu boleh diperangi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.